kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dan daripada Roh Kudus. Amin. Jemaat yang kekasih, nas pembimbing yang melayani persekutuan ibadah pada pagi ini dalam kitab Amsal pasal 21 ayat 21 berkata, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Kita puji nama Tuhan, Allah hadir bagi kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Allah. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, di hadapan-Mu seluruh kehidupan kami terbuka. Karena itu kepadamu kami datang mengaku bahwa kami telah berbuat dosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami. Kami telah melakukan apa yang Engkau anggap jahat, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Tetapi Engkau adil dalam putusan-Mu dan bersih dalam penghukuman-Mu. Karena itu kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setia-Mu, dan hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus memanggil. Tuhan Allah berfirman dalam Yesaya 44 ayat 22, Aku telah menghapus segala dosa dan pemberontakanmu seperti kabut yang diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Angin ribut menyerang.
perintahnya. Inilah perintahnya dalam Yohanes 15 ayat 10, 12 hingga ayat 14. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kita puji Tuhan, serikat persaudaraan. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya siapkan dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 3. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini. Di dalam perkenan Tuhan buat kami, maka kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing dalam situasi pandemi pada saat ini. Tapi ini tidak mengurangi niat sukacita kami untuk boleh beribadah memuji memuliakan nama Tuhan di awal bulan Agustus saat ini. Bapa dalam kerajaan sorga, firman-Mu akan menuntun kami bagaimana kami dapat memberlakukan kasih itu di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Ajarkanlah kami ya Tuhan Allah untuk mengerti bagaimana cara Allah mengasihi kami, dan kami pun layak untuk mengasihi sesama kami. Bersabdalah ya Tuhan Allah lewat hamba-Mu, sebab kami sedia untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Amin. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 3, firman Tuhan dengan judul perikop kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat
dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Demikian, saudara-saudaraku jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara-saudaraku jemaat yang kekasih, Bapak Ibu yang beribadah di rumah masing-masing pada saat ini, selamat pagi dan shalom. Kasih adalah perasaan yang pasti dimiliki oleh setiap manusia. Siapapun dia pasti punya kasih di dalam diri atau di dalam kehidupannya. Perasaan kasih ini akan timbul apabila manusia tersebut mempunyai rasa untuk saling memiliki, mempunyai rasa untuk saling menyayangi. Kasih juga bisa dikatakan hubungan, keterikatan antara manusia dengan sesuatu, antara manusia dengan seseorang. Dan kasih itu bisa punya makna yang luas. Jadi bukan hanya antara manusia dengan manusia, tetapi kasih itu pula bisa terjalin antara manusia dengan Tuhannya. Dan dengan adanya rasa kasih tersebut membuat manusia akan memiliki tujuan hidup yang terus dan akan diperjuangkannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, ada sebuah kisah ilustrasi tentang bagaimana kasih seorang anak terhadap ibunya. Di satu desa, hiduplah seorang janda bersama dengan 3 orang anak. Pada suatu hari ketika saat musim hujan, ibu ini sedang menulis surat yang hari itu surat itu harus dikirim. Sepertinya surat ini sangat penting, sehingga ibu ini serius untuk menulis surat itu. Dan dia tidak peduli dengan keberadaan sekitarnya. Juga dalam situasi hujan, dia tidak peduli dengan anak-anaknya yang saat itu asik bermain hujan. Begitu asiknya mereka bermain hujan, tanpa mereka berpikir bahwa pasti ibunya tidak akan marah kepada mereka. Mereka bermain hujan, mereka keluar dan masuk dalam rumah, dan ibunya tidak menghiraukan mereka karena dia berpikir bahwa anaknya pasti aman-aman saja. Anak yang sulung datang mendekat kepada ibunya dengan tidak mengganggu ibunya sambil berkata, "Mama, I love you. Mama, saya sayang Mama." Dan anak yang kedua pun juga, selesai dia mandi masuk ke dalam rumah, dia katakan, "Mama, saya sayang Mama." Lalu kemudian datang lagi anaknya yang ketiga, dia memeluk mamanya dan mengatakan, "Mama lagi buat apa?" Ibunya ini katakan, "Mama lagi menulis surat." Lalu anaknya pun katakan, "Mama, I love you. Saya sayang Mama." Selesai menulis surat, maka ibu ini memanggil anaknya yang sulung, bermaksud agar anaknya yang sulung bisa mengantarkan surat ini ke kantor pos. Tapi anaknya yang sulung katakan, "Mama, di luar masih hujan." Jadi dia menolak apa yang mau mamanya ini katakan. Lalu anaknya yang kedua juga ditawarkan oleh sang ibu ini untuk mengantarkan surat itu. Tapi anaknya yang kedua pun mengatakan bahwa di luar sana hujan. Lalu kemudian anaknya yang ketiga menawarkan diri, "Nanti saya yang mengantarkan surat itu."
Lalu ibu ini katakan di luar hujan, tapi anaknya ini menjawab tidak apa-apa, nanti dia pakai jaket hujan. Maka ketika dia menggunakan jaket hujan itu, dia keluar dan mengantar surat ibunya sampai ke kantor pos. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dari kisah ini kita akan benar-benar dapat melihat siapakah yang mengasihi ibunya dengan tulus. Jadi tentulah pasti kita akan menjawab yang pasti si bungsu, karena dia bukan menunjukkan kasihnya hanya dengan lewat kata-katanya saja, tapi dia juga menunjukkan kasihnya juga lewat sikap dan perbuatannya. Dia tidak hanya sekedar basa-basi mau mengatakan saya sayang mama, tetapi dia mau menunjukkan bahwa dia peduli dengan apa yang pada saat itu juga harus dilakukan oleh mamanya. Dan dia lakukan itu dengan perbuatan yang tulus. Dia memeluk dan mencium mamanya, ibunya, sebagai tanda bahwa dia benar-benar mengasihi ibunya. Saudara-saudaraku yang kekasih, kasih bukan sekedar mengasihi kalau kita sedang baik-baik saja dengan orang lain. Dan kasih yang dimaksudkan oleh Paulus adalah kasih yang walaupun dalam tanda kutip di luar sana masih hujan deras, tapi si bungsu ini tidak bersungut-sungut sedikit pun. Maka kasih itu sebenarnya yang dimunculkan dari sorga oleh Bapa kita. Karena kasihnya, dia rela mengutus anaknya ke dalam dunia. Dia rela mati untuk menghapuskan segala dosa-dosa kita. Begitu juga yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus, sekalipun kita bisa bicara dalam beberapa bahasa di dunia ini atau bahasa malaikat, tapi kalau tidak ada kasih dalam hidup kita, maka semua sama dengan tong kosong yang nyari bunyinya. Sekalipun kita punya kemampuan khusus untuk bisa bernubuat, tahu segala macam rahasia, punya pengetahuan tingkat dunia, dan punya iman yang sempurna, tapi kalau tidak ada kasih dalam hidup kita, maka itu juga sama dengan tidak berguna. Sekalipun kita punya segala sesuatu untuk bisa dibagi-bagikan kepada orang lain, bahkan menyerahkan tubuh kita untuk dibakar, tapi kalau kita tidak punya kasih dalam hidup ini, maka semuanya tidak akan ada faedah. Jadi saudara-saudaraku, makna kasih yang sesungguhnya itu bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik, bagaimana kita bisa peduli kepada orang lain. Kasih adalah suatu perasaan, tapi kasih itu beda dengan cinta. Kasih lebih bersifat rasa peduli yang besar dalam hidup seseorang kepada orang lain, tanpa meminta balasan, tanpa meminta imbalan atas apa yang sudah dilakukan untuk orang yang dikasihi. Jadi sekalipun kita punya segala sesuatu dan dapat melakukan segala sesuatu yang dapat diterima oleh siapapun, tapi kalau kita tidak punya kasih, maka tidak ada artinya sama sekali. Apalah artinya kita mengasihi orang yang mengasihi kita? Orang dunia pun juga melakukan hal yang sama. Ada 3 unsur penting dari kasih dalam perikop bacaan pagi ini. Kasih menuntut adanya pengorbanan. Kasih menuntut adanya ketaatan. Kasih menuntut adanya ketulusan. Saudara-saudaraku, ketiga unsur ini harus menjadi warna tersendiri di dalam perjalanan hidup kita. Ketika kita punya kasih, maka harus ada pengorbanan, ketaatan, dan ketulusan. Pada waktu kita mengambil keputusan untuk merespon akan kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan hadir dan melakukan bagiannya dalam hidup kita. Kita akan diberkati menjadi orang yang bisa menjadi berkat. Kita akan diberkati untuk hidup di dalam ketulusan kalau kita punya kasih yang benar. Ketiga unsur ini juga menunjukkan makna dari ilustrasi di atas tadi. Diberkatilah kita semua agar dengan kasih kita bisa peduli dalam keberadaan sesama kita,
secara khusus mereka yang saat ini ada terpapar dengan pandemi COVID-19. Kita berdoa agar mereka senantiasa diberikan pemulihan, diberikan kesembuhan, peduli dan kasih dapat kita tunjukkan kepada saudara-saudara kita yang saat ini ada dalam pergumulan karena situasi pandemi di wilayah Kabupaten Banggai. Diberkatilah kita semua agar kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia untuk taat melakukan firman Tuhan. Soli Deo Gloria buat kita semua. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan berdoa pada saat ini dengan pokok doa yang sudah disampaikan kepada kami pada saat ini. Syukur hari ulang tahun Ibu Christina Sibumbang yang ke-60 tanggal 27 Juli dan akan menjalani masa purna bakti pensiun terhitung Agustus 2021. Syukur atas hari ulang tahun Ibu Linda Langitu yang ke-46 tahun. Syukur keluarga Piu Baali. Syukur keluarga Bapak di kolom 3. Syukur memperingati 14 hari meninggalnya Bapak almarhum Jenny Tombiling. Syukur atas segala berkat Tuhan dalam hidup keluarga. Dan syukur hari ulang tahun Ibu Maria Devi Kandati. Serta mereka yang bersyukur atas hari ulang tahun mereka sepanjang minggu, Ibu Yuliana Bolu, Ibu Christine Sibumbang, Saudara Adrianus Toima, dan anak Alexander Mapeda. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan pada saat ini atas anugerah kemurahan yang boleh Engkau nyatakan buat kami. Kami dapat menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan ketika Engkau perkenankan kami untuk beristirahat pada malam yang sudah lalu. Dan saat ini ya Tuhan, kami boleh bangun menikmati anugerah Tuhan di hari ini. Dalam syukur bersama, kami ada di awal minggu yang baru. Mohon bimbingan kuasa Roh Kudus Allah agar kehidupan kami senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dalam ibadah kami di keluarga, di rumah kami masing-masing, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, lewat ibadah bersama, lewat rekaman video, atau dengan liturgi yang ada pada keluarga masing-masing. Maka ini tidak akan membatasi niat kami penuh dengan kasih untuk mengerti bagaimana cara Allah untuk memberikan kami perlindungan, memberikan kami keselamatan, dan juga menganugerahkan kami berkat. Ajarkanlah kami untuk senantiasa dapat memperlakukan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini, agar kami boleh hidup di dalam kasih, baik antara sesama dan juga dengan Tuhan. Ajarkanlah kami ya Tuhan Allah untuk dapat memperlakukannya di dalam perjalanan hidup kami tiap-tiap saat. Pada saat ini ya Tuhan, kami mengucap syukur bersama-sama dengan keluarga-keluarga yang sudah boleh mengambil bagian dalam sukacita dan syukur yang mereka boleh bawa itu di hadapan Tuhan. Karena itu Bapa, diberkatilah kehidupan mereka dalam kehidupan keluarga yang bersyukur, dalam kehidupan karena hari ulang tahun, dalam kehidupan oleh karena pemeliharaan Tuhan yang terus berlaku dalam hidup mereka pribadi atau keluarga. Kami percaya ya Tuhan Allah, mereka senantiasa bersyukur atas semua hal yang boleh mereka alami di sepanjang perjalanan hidup mereka. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami senantiasa menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Diberkatilah kami semua ya Tuhan, agar kami boleh menjadi keluarga-keluarga yang senantiasa terus mengasihi Tuhan di tengah-tengah keberadaan kami. Saat ini ya Tuhan, dengan segala bentuk keterbatasan kami dalam situasi pandemi yang merebak di wilayah Kabupaten Banggai, kami beribadah bersama-sama dengan keluarga-keluarga kami. Tolong kami ya Tuhan Allah, agar perlindungan Tuhan berlaku buat kami, agar kami senantiasa diberikan kuat dan sehat, diberikan umur panjang,
serta Engkau akan menolong saudara-saudara kekasih kami, keluarga-keluarga kami dalam persekutuan jemaat Gloria Sintu Maroso yang mungkin saat ini terpapar dengan pandemi COVID-19, baik mereka yang positif dan juga mereka yang saat ini sementara isolasi mandiri, ataupun mereka yang reaktif atau mereka yang OTG. Kami percaya Bapa, semua kami diberikan peringatan agar kami lebih berhati-hati ketika kami beraktivitas. Ajarkanlah kami ya Tuhan Allah agar kami punya iman, agar kami punya hikmat untuk dapat memahami situasi pandemi saat ini. Diberkatilah bangsa kami ya Tuhan Allah, ketika bangsa kami mengalami pergumulan, juga wilayah Kabupaten Bangka mengalami pergumulan. Kami mohon ya Tuhan, perlindungan Tuhan berlaku dalam kehidupan bangsa dan wilayah kami, agar supaya Tuhan Allah, keselamatan boleh kami alami bersama-sama. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, dalam persekutuan gereja Tuhan Engkau berkati, mampukanlah kami setia melakukan apa yang menjadi bagian kami. Diberkatilah kami semua sebagai hamba-hamba Tuhan yang tetap setia melayani persekutuan jemaat dalam situasi pandemi ini. Kiranya kuat sehat Tuhan beri buat kami. Berkatilah persekutuan jemaat agar ketika mereka beraktivitas, mereka juga beraktivitas di dalam campur tangan Tuhan dengan semua kehati-hatian yang ada. Pada saat ini Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Kami sebagai pelayan Tuhan yang Tuhan tunjuk, yang Tuhan pilih untuk melayani persekutuan ibadah rekaman video pada saat ini. Maka diberkatilah kami semua, majelis jemaat yang ada di kolom 5, dan juga Engkau memberkati singer, memberkati Pemen Orjen, memberkati Konversus Pemuda sebagai tim pada saat ini bersama dengan mahasiswa PPL. Kami bersyukur ya Tuhan, dengan segala keterbatasan kami dapat melakukan apa yang menjadi bagian kami di dalam rekaman video. Walaupun dalam situasi ini yang dapat kami berikan dalam persekutuan jemaat, agar jemaat juga pun senantiasa dapat merespon itu dengan baik. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, berkatilah semua kami, baik kami semua yang sudah boleh mengucap syukur lewat persembahan syukur kami, atau kami semua yang mengucap syukur atas anugerah Tuhan lewat berbagai hal yang boleh kami jumpai, sebuah pemulihan yang kami alami, dan juga berkat-berkat yang boleh kami rasakan tiap saat. Tuhan senantiasa menyempurnakannya. Ya Bapa dalam kerajaan surga, berkati persekutuan anggota jemaat dalam masa lanjut umur mereka. Tuhan juga berkenan untuk menopang dan memberkati kehidupan mereka. Ya Bapa, terima kasih atas anugerah kemurahan yang boleh kami alami tiap-tiap saat. Ya Tuhan, ini doa syukur, ini doa permohonan kami. Sempurnakanlah doa kami lewat doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan sambil mengingat firman yang berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi sampai melimpah-limpah. Sambil memberi persembahan buat keluarga di rumah masing-masing, kita menyanyi bagi Yesus kuserahkan. Yesus
bersama-sama kita akan mendengarkan warta jemaat. Shalom Bapak Ibu yang berkati Tuhan. Selamat pagi. Mari kita dengarkan bersama-sama berita jemaat Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sebagai berikut. Pada ibadah minggu yang lalu tanggal 25 Juli kolom 1 derma Rp70.000, pundi 2 kolom 2 derma Rp160.000, kolom 3 derma Rp214.000, kolom 4 pundi 1 Rp55.000, pundi 2 Rp55.000, pundi 3 Rp55.000, kolom 5 derma Rp37.000. Di gereja El Royal Lapas pada pukul 9 hadir 42 orang, pundi 1 Rp92.000, pundi 3 Rp63.000. Ibadah sekolah minggu tanggal 18 Juli derma Rp70.000, ibadah sekolah minggu tanggal 25 Juli derma Rp70.000, ibadah remaja tanggal 25 Juli derma Rp51.000. Berita-berita kolom 1 evangelisasi tanggal 21 Juli derma Rp41.000, pundi diakonia Rp40.000. Komisi Bapak tanggal 18 Juli hadir 19 orang derma Rp45.000. Komisi Ibu tanggal 18 Juli hadir 13 orang derma Rp40.000, pundi diakonia Komisi Bapak Ibu Rp75.000. Kolom 2 evangelisasi tanggal 27 Juli derma Rp50.000, pundi diakonia Rp50.000. Komisi Bapak tanggal 20 Juli 2021 hadir 8 orang derma Rp25.000. Komisi Ibu tanggal 20 Juli hadir 8 orang derma Rp27.000, pundi diakonia Komisi Bapak Ibu Rp51.000. Kolom 3 evangelisasi tanggal 23 Juli hadir 17 orang derma Rp37.000, pundi diakonia Rp34.000. Kolom 5 evangelisasi tanggal 22 Juli 2021 derma Rp115.000, pundi diakonia Rp120.000. Evangelisasi tanggal 29 Juli derma Rp100.000, pundi diakonia Rp100.000. Komisi Bapak tanggal 19 Juli hadir 6 orang derma Rp25.000. Komisi Bapak tanggal 21 Juni hadir 11 orang derma Rp36.000. Komisi Bapak tanggal 13 Juli hadir 6 orang derma Rp29.000. Kolom 5 evangelisasi tanggal 22 Juli derma Rp80.000, pundi diakonia Rp80.000. Ibadah penghiburan pada keluarga Topiling kelas 1 derma Rp113.000. Korban syukur dan sumbangan-sumbangan. Yang pertama, syukur atas berkat-berkat Tuhan dari keluarga Kiuk Pak Ali diterima Rp500.000. Kedua, syukur atas hari ulang tahun Ibu Linda Laniki yang ke-46 tahun diterima Rp200.000. Syukur hari ulang tahun Ibu Kristina
Sigumbang yang ke-60 tahun pada tanggal 27 Juli 2021 dan akan menjalani masa purna bakti pensiun terhitung Agustus 2021 diterima Rp500.000. Syukur keluarga Bapak di kolom 3 diterima Rp150.000. Syukur memperingati 14 hari meninggalnya Bapak almarhum Jenny Tombiling diterima Rp200.000. Berikutnya, syukur atas segala berkat Tuhan dalam hidup keluarga dan syukur atas hari ulang tahun Ibu Maria Eti Kandati diterima Rp500.000. Dan mari kita dengarkan korban tanggung jawab untuk pembangunan jemaat sampai dengan saat ini tanggal 1 Agustus 2021. Kolom 1, jumlah sampai minggu saat ini Rp1.520.000. Kolom 2, jumlah sampai minggu saat ini Rp2.300.000. Kolom 3, jumlah sampai minggu saat ini Rp2.590.000. Kolom 4, masuk minggu ini Rp200.000. Jumlah sampai minggu yang lalu Rp4 juta. Jumlah sampai dengan minggu saat ini Rp4.200.000. Kolom 5, masuk minggu ini Rp100.000. Jumlah sampai minggu yang lalu Rp1.300.000. Jumlah sampai dengan minggu saat ini Rp1.400.000. Dan akhirnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada hamba Tuhan Pendeta Mariana Ana Bainjo yang telah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pribadi, keluarga serta pelayanannya di tengah-tengah dunia ini. Dan majelis bertugas, majelis kolom 5, pianis, kantoria dan mahasiswa PPL, Saudara Raymond Dadung yang telah membantu dalam ibadah di pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Dan terlebih khusus untuk jemaat sekalian yang boleh beribadah di gereja ini maupun melalui live video YouTube, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian. Selamat memasuki minggu yang baru dan bulan yang baru. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita dalam segala tugas kerja kita masing-masing. Demikian warta jemaat. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Untuk itu disilakan berdiri sambil kita puji Tuhan di Jalanku Berdiri. Kembalilah dalam hidupmu sehari-hari, lakukanlah firman Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Kami bersyukur atas kemurahan Tuhan di hari Minggu pagi saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.